Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Untuk kali ini masuk kita materi yang keempat dengan topik kemampuan manajemen waktu dan keberanian mengambil risiko. Yang pertama kita lihat latar belakang. Definisi manajemen waktu. Definisi manajemen waktu. Manajemen berasal dari kata manage, artinya mengatur atau mengelola. Waktu adalah terdiri dari siang dan malam yang tersusun dari satuan waktu terkecil, mulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Untuk lebih mudah dalam pelaksanaannya dan pemaksimalan hasilnya, manajemen waktu sebaiknya dilakukan dari satuan waktu yang terkecil, mulai dari detik, menit, jam, hari, dan seterusnya itu. Jadi manajemen waktu adalah satu usaha untuk memanfaatkan setiap bagian dari waktu untuk melakukan aktivitas tertentu yang telah ditarget dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas atau pekerjaan itu harus diselesaikan. Memang akan sulit sekali untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Namun, jika kita ingin hasil yang maksimal, hal itu harus dilakukan. Setidaknya jika kita belum mampu 100% sesuai target, kita berupaya semaksimal mungkin untuk lebih baik. Kemudian pengambilan risiko. Pengambilan risiko adalah hal yang prinsip dan wajar dalam merealisasikan potensi sendiri sebagai wirausaha. Para wirausaha pada umumnya menyukai pengambilan risiko usaha karena ingin berhasil di dalam mengelola usaha atau bisnisnya. Pengambilan risiko dalam hidup melibatkan suatu kendala akan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, perhatian akan masa depan dan keinginan hidup masa sekarang ini. Setelah kita mengetahui definisi daripada manajemen waktu dan kemudian risiko, sekarang kita ingin dudukkan rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah ditunjukkan ialah bagaimana kemampuan manajemen waktu dan keberanian mengambil risiko. Tujuan yang pertama untuk mengetahui pengertian kemampuan manajemen waktu. Yang kedua, mengetahui pentingnya manajemen waktu. Berikutnya yang ketiga, untuk mengetahui cara meningkatkan manajemen waktu. Yang keempat, mengetahui pengertian risiko. Kemudian mengetahui macam-macam risiko. Dan seterusnya untuk mengetahui bagaimana cara evaluasi terhadap risiko. Baik, selanjutnya. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Jadi produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya untuk kerja.
Sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Efektivitas terlihat dari tercapainya tujuan menggunakan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan efisien mengandung dua makna, yaitu makna pengurangan waktu yang ditentukan dan makna investasi waktu menggunakan waktu yang ada. Nah, investasi kita semua juga sudah tahu bahwa modal kita yang utama itu emang adalah waktu. Nah, sekarang bagaimana menggunakan modal yang ada itu? Manajemen waktu bertujuan kepada produktivitas yang berarti rasio output dengan input. Tampak dan dirasakan seperti membuang-buang waktu dengan mengikuti fungsi manajemen dalam mengelola waktu. Merencanakan terlebih dahulu penggunaan waktu bukanlah suatu pemborosan, melainkan memberikan pedoman dan arah bahkan pengawasan terhadap waktu. Kemudian dalam situasi waktu sesuai rencana belum habis, sedangkan pekerjaan telah tuntas, sejogjanya dipergunakan untuk menambah kuantitas, merencanakan pekerjaan selanjutnya, dan atau investasi waktu. Pendek kata, kualitas manajemen waktu berpedoman kepada 4 indikator, yaitu tetap merencanakan, tetap mengorganisasikan, tetap menggerakkan, dan tetap melakukan pengawasan. Nah, ini pada dasarnya adalah merupakan aplikasi daripada fungsi manajemen itu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan serta pengendalian suatu produktivitas pada waktu. Waktu inilah yang akan menjadi salah satu sumber daya bagi kerja dan kegiatan apapun. Namun demikian, sumber daya semestinya dapat dikelola secara efektif dan efisien. Nah, ya apapun sumber daya yang ada pada kita, nah itu pengelolaannya harus secara efektif dan efisien. Kemudian pentingnya manajemen waktu. Untuk dapat memanage waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi, baik untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk bekerja, bahkan untuk kegiatan sosial lainnya. Contoh sebagai mahasiswa, Anda tentu ingin lebih produktif dibandingkan saat menjadi seorang siswa SMA. Kita pasti tidak ingin menjadi mahasiswa 3K, yakni kegiatan sehari-harinya hanya kos, kampus, kantin. Nah, untuk menjadi mahasiswa yang luar biasa, Anda harus aktif mengikuti kuliah, kegiatan kampus, serta berorganisasi. Maka sebagai mahasiswa perlu adanya manajemen waktu yang tepat. Nah, manajemen waktu harus dilakukan dengan tepat karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak bisa disewa, dipinjam, dibeli, tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan, dan dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Nah, kita harus selalu memperhatikan waktu yang kita punya. Kita juga harus merefleksikan bagaimana kita menghabiskan waktu. Kapan kita menghabiskan waktu dengan sia-sia, serta mengetahui bagaimana kita harus produktif. Untuk menghabiskan waktu, kita harus merencanakannya dengan baik. Sebetulnya, waktu itu dipergunakan ataupun tidak dipergunakan, maka dia akan tetap habis. Nah, oleh karena itu perlu perencanaan yang baik, efektif, dan efisien terhadap waktu itu. Lalu untuk mengukur waktu, kita dapat menggunakan cara-cara berikut. Satu, buatlah rencana harian. Dua, diawali dengan menentukan skala prioritas. A, ada yang penting dan mendesak.
B. Penting tapi tidak mendesak. C. Mendesak tapi tidak penting. D. Tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kemudian ketiga, batasi waktu setiap pekerjaan. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan itu harus ada batas waktunya, time limitnya. Yang keempat, gunakan kalender dan tulislah semua pekerjaan. Nah, apa saja yang akan kita lakukan itu. Kemudian deadline-nya, lalu belajar berkata tidak. Nah, ini terkait dengan apakah itu atasan ataupun bawahan. Ketika memang sudah melebihi daripada jadwal atau time limit daripada waktu kita, dan ketika aktivitas itu di luar daripada agenda yang sudah dibuat, maka kita harus berani mengatakan tidak. Yang ketujuh, tentukan target lebih awal. Nah, target kita apa dengan aktivitas yang kita lakukan itu. Kemudian atur reminder sebelumnya. Kemudian fokus. 10, cegahlah perampok waktu. Artinya jika kita dapat melakukan cara-cara di atas dengan baik, maka manajemen waktu kita tentu akan lebih baik. Nah, ini 10 cara untuk mengatur waktu agar kita menjadi uh, orang yang lebih baik dan kemudian menghasilkan nilai-nilai yang lebih baik. Lalu bagaimana meningkatkan manajemen waktu? Cara meningkatkan kemampuan manajemen waktu ini mungkin belum Anda ketahui. Apakah Anda orang yang seringkali merasa stres dengan banyaknya pekerjaan yang ada? Seiring berjalannya waktu, apakah Anda merasa lebih banyak pekerjaan yang Anda tangani daripada waktu yang dimiliki? Sehingga kadang-kadang kita merasa seolah-olah waktu itu begitu singkat, waktu itu begitu sempit. Nah, triknya adalah mengatur pekerjaan dan menggunakan waktu secara efektif untuk menyelesaikan pekerjaan lebih banyak setiap harinya. Nah, hal ini bisa membantu mengurangi stres dan bekerja lebih baik. Nah, kalau dalam taraf sekarang, tentu saja sesuai dengan status Anda semua sebagai mahasiswa. Nah, coba terapkan pola ini. Dengan arti bikin agendanya, kemudian buat aktivitas apa yang harus dilakukan sekaitan dengan tugas-tugas perkuliahannya. Sehingga menghadapi perkuliahan itu tidak dengan kondisi stres, tidak dalam tekanan. Kenapa? Karena kita memang sudah mengatur agenda-agenda aktivitas kita dengan baik. Ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktu dan meningkatkan produktivitas. Satu, memprioritaskan pekerjaan atau tentu saja perkuliahan. Yang kedua, hindari menunda-nunda. Jadi kalau aktivitas kita itu memang sudah harus dilakukan skala prioritas, maka jangan pernah ditunda. Kemudian menjadwalkan pekerjaan, lalu hindari stres, aturlah deadline, mulailah lebih awal. Jadi lebih awal dalam artian segera. Kemudian kita masuk bagian berikutnya adalah manajemen risiko. Risiko adalah sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan atau yang tidak terduga dan kemudian tidak diharapkan. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa risiko adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Bentuk risiko usaha itu dapat berupa kerugian finansial, pengalaman buruk. Dari risiko usaha ini, seorang wirausahawan dapat memperbaiki diri, belajar lagi dengan cara-cara baru. Gigih, ulet, dan kerja keras agar dapat meraih keberhasilan. Nah, ini merupakan
substansi daripada manajemen risiko. Jadi risiko itu kita manage sehingga menghasilkan sesuatu yang baik ke depannya. Karakter risiko itu sendiri adalah satu, risiko suatu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Nah, kedua, risiko adalah ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Nah, hasil yang dicapai dari suatu kegiatan jarang sekali dapat diramalkan dengan hasil yang sempurna. Sekalipun barangkali kita sudah menyusun perencanaan. Nah, karena bagaimanapun perencanaan itu sebentuk usaha. Sementara hasilnya itu kan menyangkut dengan yang akan datang. Nah, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi untuk yang akan datang itu. Nah, itulah merupakan nilai yang include dengan risiko. Nah, pada umumnya terjadi penyimpangan, biarpun kecil. Ya, artinya sesuatu yang memang walaupun sudah direncanakan, akan tetapi tetap akan terjadi penyimpangan. Sekalipun penyimpangan itu hal yang kecil. Risiko selalu terjadi bila keputusan yang diambil menggunakan kriteria peluang atau decision under risk atau kriteria ketidakpastian decision under uncertainty. Pada umumnya untuk risiko menghitung dipakai nilai yang diperkirakan expected value atau angka penyimpangan variance. Bagi seorang wirausaha, menghadapi risiko adalah tantangan karena mengambil risiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi, serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi karya. Pengambilan risiko adalah hal yang hakiki dan wajar, ya, dalam merealisasi potensi diri sebagai wirausaha. Pengambilan risiko dalam hidup melibatkan suatu kesadaran akan peristiwa-peristiwa yang terjadi, perhatian untuk masa depan, dan keinginan hidup di masa sekarang. Sebagai seorang wirausaha harus sadar bahwa pertumbuhan usaha di masa yang akan datang merupakan hasil keuntungan peluang usaha masa sekarang. Dan dalam pengambilan risiko untuk mencapai tujuan usaha atau bisnis. Ada beberapa macam risiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan usaha. Satu, ada risiko teknis. Nah, kerugian risiko ini terjadi akibat kurang mempunyai manajer atau wirausaha dalam mengambil keputusan. Risiko yang sering terjadi berhubungan dengan masalah biaya produksi yang tinggi, yakni inefficient. Kemudian risiko karena adanya pemogokan karyawannya akibat kesejahteraan kurang diperhatikan. Yang C, pemakaian sumber daya yang tidak seimbang, tenaga kerja banyak, sementara yang akan dikerjakan tidak tersedia. Kemudian terjadinya kebakaran akibat keteledoran dan kurang kecermatan. Yang E, terjadi pencurian atau penipuan karena pengawasan yang kurang baik. F, terus-menerus mengalami kerugian karena biaya yang terus membengkak serta harga jual yang tidak berubah. Nah, G, penempatan tenaga kerja yang kurang tepat sehingga produktivitas kerja menurun. H, perencanaan dan desain yang salah sehingga sulit dioperasionalkan serta hal-hal yang berhubungan dengan ketatalaksanaan perusahaan. I, risiko karena tidak percaya oleh perbankan akibat terjadi kredit macet di dalam perusahaan. Nah, ini merupakan rangkaian-rangkaian
yang tentu saja saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana mengantisipasi risiko ini? Untuk mengantisipasi dapat ditempuh berbagai upaya sebagai berikut. A. Manajer atau wirausaha menambah pengetahuan tentang satu, keterampilan teknis, technological skill, terutama yang berkaitan dengan proses produksi yang dihasilkan. Diupayakan memakai metode yang dapat menurunkan biaya produksi atau efisiensi. Yang kedua, kemampuan mengorganisasi. Organization skill, yaitu kemampuan meramu yang tepat dari faktor produksi dalam usaha mencakup sumber daya modal. Ketiga, keterampilan memimpin atau managerial skill, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan usaha dan dapat dikerjakan dengan baik dan serasi oleh semua orang yang ada pada organisasi. Nah, untuk ini, setiap pemimpin dituntut membuat konsep kerja yang baik atau conceptual skill. B. Ya, membuat strategi yang terarah untuk masa depan. Strategi yang dimaksud meliputi strategi produksi, strategi keuangan, strategi sumber daya manusia, strategi operasional, strategi pemasaran, dan strategi penelitian dan pembangunan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk tetap memperoleh keuntungan. Hari depan lebih baik dari sekarang karena usaha terus berkembang dan kemudian tetap bertahan atau survive. Kemudian C, mengalihkan kerugian pada perusahaan asuransi. Dengan konsekuensi tentunya setiap saat harus membayar premi asuransi yang merupakan pengeluaran tetap dari perusahaan. Contoh, asuransi kebakaran dan asuransi tenaga kerja. Yang kedua, risiko pasar. Risiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar. Produk telah menjadi kuno atau obsolescensi akibat penerimaan revenue yang diperoleh terus menurun dan terjadi kerugian. Hal ini akan menjadi bencana usaha yang berakibat usahanya sampai di terminal alias gulung tikar, berhenti. Risiko pasar yang lain adalah persaingan. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan selalu diamati oleh perusahaan lain atau pesaing. Oleh karena itu, para bisnis tidak boleh lengah terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berkembang agar tidak berakibat yang fatal karena tindakan para pesaing. Hal-hal yang merupakan risiko bagi para pebisnis yang mengakibatkan barang tidak laku dijual antara lain adanya perkembangan teknologi, adanya tindakan atau peraturan baru dari yang berwajib, kemudian adanya hubungan intern sehingga terjadi pencurian, kecelakaan, dan kebakaran. Bagaimana mengantisipasi risiko ini? Upaya yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi risiko ini adalah sebagai berikut. Satu, mengadakan inovasi atau product innovation, yaitu membuat desain baru dan produk yang disenangi oleh calon pembeli. Yang B, mengadakan penelitian pasar, market research, dan memperoleh informasi pasar secara berkesinambungan. Biasanya cara ini memerlukan dana yang besar dan hanya layak untuk perusahaan besar. Tiga, risiko kredit adalah risiko yang ditanggung oleh kreditor akibat debitur tidak membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disetujui. Sering terjadi produsen menaruh produknya lebih dahulu dan dibayar kemudian. Atau debitur meminjam uang untuk sebuah usaha tetapi usahanya gagal akibat timbulnya kredit macet. Nah,
bagaimana mengantisipasi risiko ini? Upaya mengantisipasi risiko ini dapat ditempuh melalui jangan memberikan kredit kepada sembarang orang, tetapi berikan kredit pada orang yang tepat atau bonafit atau memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi istilah kredit di sini adalah eh, tepatnya hutang. Jadi jangan memberikan hutang kepada semua orang atau sembarangan orang. Nah, jadi hutang hanya bisa diberikan atas produk kita kalau kita betul-betul menilai orang itu adalah orang yang bonafit. Nah, untuk itu masalah kebonafitannya itu ada beberapa syarat yang bisa kita lihat. Pertama, dapat dipercaya. Ini karakternya, yaitu watak dan reputasinya telah diketahui. Berarti kenal baik kita. Yang kedua, kemampuan untuk membayar, capacity. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan atau hasil yang diperoleh dari usahanya. Dan ini tentu sedikit banyaknya kita harus mengetahui bagaimana tentang uh, atau kondisi daripada usaha orang tersebut atau kreditor itu. Yang ketiga, kemampuan modal sendiri yang ditempatkan dalam usaha atau kapital sehingga merupakan net personal asset. Nah, kemampuan modal sendiri. Artinya bahwa yang kreditor itu memang mempunyai modal sendiri. Nah, sehingga dengan demikian, dengan jaminan modalnya itu, maka kita bisa memberikan kepercayaan untuk memberikan kredit. Yang keempat, keadaan usahanya selama ini. Yang disebut dengan condition, apakah menunjukkan tren naik, mendatar, atau menurun. Nah, B, jangan memberikan pinjaman terlalu besar dan mengevaluasi kredibilitas debitor. Ini harus selalu dilakukan. C, memperhatikan pengelolaan dana debitor jika yang bersangkutan memiliki perusahaan. Yang perlu diperhatikan adalah lembaran neraca, laporan laba atau rugi tahunan, dan aliran dana setiap tahun. Kemudian yang keempat, risiko di luar kemampuan manusia, force major. Risiko ini terjadi di luar kuasa manusia, seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kebanjiran. Karena kemungkinan terjadi sangat kecil, risiko ini dianggap tidak ada. Untuk mengalihkan risiko ini dapat memanfaatkan jasa perusahaan asuransi. Cara evaluasi terhadap risiko. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa apabila risiko tidak diperhitungkan dengan teliti dan cermat, akan berdampak pada kegagalan dalam bisnis. Oleh karena itu, sebelum membuat keputusan untuk mengambil suatu risiko, sebaiknya dilakukan evaluasi yang mendalam atas risiko tersebut. Seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh apabila risiko berhasil ditanggulangi. Nah, berikut ini adalah sejumlah pertanyaan yang dapat dimanfaatkan oleh wirausaha sebelum memutuskan untuk mengambil risiko. 1. Apakah risiko yang mungkin terjadi sepadan dengan hasil usaha tersebut? Kalau memang risiko lebih kecil dengan hasil, nah, jika usaha bersifat untung-untungan atau gambling, maka kemungkinan rugi lebih besar. Untuk mengantisipasi masalah ini, sebaiknya sebelum memulai suatu usaha, harus lakukan studi kelayakan untuk memperhitungkan risiko tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana risiko itu dapat dikurangi? Wirausaha harus bertindak efisien dengan mengurangi pengeluaran dana yang ada kaitannya langsung dengan produksi. Dalam usaha yang masih kecil, misalnya restoran, ayam panggang kalasan, tidak perlu membuat fasilitas lapangan tenis atau kolam renang untuk menyenangkan konsumen. Ya. Bertindak yang efektif menyebabkan sasaran yang dituju akan mudah dicapai.
Tiga, personalia yang bagaimana yang dapat mengurangi risiko. Nah, ini menyangkut dengan sumber daya manusianya. Dalam menyiapkan sumber daya manusia, haruslah mempunyai kompetensi atau keahlian sesuai dengan bidangnya, sehingga menghasilkan tenaga yang mempunyai produktivitas tinggi. Ada ungkapan menyatakan the right man on the right place. Jadi menempatkan orang pada tempat yang tepat. Nah, untuk meningkatkan produktivitas kerja, setiap karyawan perlu dididik, dilatih, ditatar secara formal, informal, maupun non-formal. Nah, lalu yang keempat, apakah Anda takut dalam mengambil risiko? Sikap jiwa yang pesimis pasti ada faktor takut. Tapi bagi seorang yang berjiwa wirausaha, harus selalu berpikir positif. Positive thinking, yaitu optimis. Resiko itu ibaratnya sebuah tantangan. Ibarat nelayan yang ingin menangkap ikan yang besar, ia harus berani menghadapi gelombang laut yang terbuka. Karena ikan yang besar itu hanya ada di tengah. Nah, meskipun demikian, keberanian tersebut harus diperhitungkan. Jadi bukan hanya asal berani. Jika risiko telah melampaui 50%, maka kita telah memasuki gelanggang judi atau gambling. Nah, 5. Persiapan apa yang Anda lakukan sebelum mengambil risiko? Yang utama ialah kesiapan sebagai pemimpin yang harus memiliki berbagai keterampilan dalam bidang usaha. Selanjutnya haruslah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi untuk seterusnya. Yang lebih penting lagi, setelah kemungkinan risiko yang terjadi diperhitungkan, untuk selanjutnya harus diikuti dengan keyakinan dan semangat tanpa mengenal menyerah. Nah, kesimpulannya adalah manajemen waktu harus dilakukan dengan tepat karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam, dibeli, tidak bisa berubah, dan tidak bisa disimpan ataupun dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Sikap jiwa yang pesimis pasti ada faktor takut. Tapi bagi seorang yang berjiwa wirausaha harus selalu berpikir positif, yaitu optimis. Risiko itu adalah ibarat sebuah tantangan. Seperti nelayan yang ingin menangkap ikan yang besar, maka ia harus berani menghadapi gelombang laut yang terbuka. Meskipun demikian, keberanian tersebut harus diperhitungkan. Maka jika risiko telah melampaui 50%, maka kita telah memasuki gelanggang perjudian dalam bentuk usaha. Nah, oleh karena itu, pada intinya semuanya harus berdasarkan perencanaan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Anda semua materi yang keempat dari perkuliahan kita. Dan ini tentu saja eh, sebagai satu usaha bagi kita dalam rangka untuk mempunyai kemampuan Anda semua dalam rangka untuk bisa memanage waktu, kemudian sekaligus dalam setiap tindakan, dalam setiap keputusan itu pasti ada risiko, dan kemudian bagaimana meminimalisir risiko, karena bagaimanapun risiko itu sesuatu yang memang tidak bisa kita perkirakan. Nah, hanya saja kemampuan kita adalah meminimalisir risiko itu. Dan kemudian tidak semua risiko itu akan menyebabkan terjadinya kerugian besar, akan tetapi risiko itu justru harus dijadikan sebagai suatu tantangan dalam rangka untuk membuat kita lebih tegar, lebih kuat lagi. Nah, karena memang setiap tindakan itu pasti akan ada risiko, dan setiap risiko pasti akan memberikan pembelajaran bagi kita. Nah, ini yang disebut dengan common mistake. Nah, biasanya setiap risiko itu tentu saja berangkat dari sebuah pengalaman. Maka
Pepatah mengatakan, "The experience of the best teacher." Pengalaman adalah merupakan guru yang terbaik. Hanya saja, kadangkala untuk menjadikan pengalaman sebagai guru, tidak harus kita yang mengalami. Maka sering-seringlah bergaul dengan orang yang pernah punya pengalaman dan kemudian belajarlah dari pengalaman yang bersangkutan. Nah, itu akan lebih baik daripada kita yang mengalami. Demikian, terima kasih.